hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, khususnya para anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni umroh dan haji di bawah pengelolaan Travel Mumtaz Indonesia ataupun Nasratul Ummah, di mana saja Anda berada. Juga para pendengar beberapa radio lain dan pemirsa TV manapun yang ikut gabung, dan juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kitab Ad-Da'u wad-Dawa susunan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita sedang membicarakan beberapa dampak buruk dari dosa. Salah satu di antara dampak buruk dari dosa adalah dosa itu menjadi sumber kehinaan. Maknanya pelaku dosa, pelaku maksiat akan dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kemuliaan dan kehinaan itu di tangan Allah. Allah lah yang membuat seseorang menjadi hina atau menjadi mulia. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau memuliakan siapa saja yang engkau kehendaki untuk engkau muliakan. Dan engkau menghinakan orang-orang yang engkau kehendaki untuk engkau hinakan. Dalam doa kunut witir ada satu kalimat yang kita baca, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, dan seterusnya sampai pada kalimat bahwa Allah Azza wa Jalla akan memuliakan orang-orang yang bermualah dengan Allah dan menghinakan orang-orang yang memusuhinya. Jadi yang membuat orang-orang itu menjadi mulia atau menjadi hina adalah Allah. Nah, kemuliaan di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an." Siapa yang menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan itu semuanya milik Allah. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Milik Allah lah kemuliaan itu, dan milik Rasulnya, dan juga milik seluruh orang-orang yang beriman. Siapa yang akan Allah muliakan? Adalah orang-orang yang mentaatinya. Beriman, beramal soleh, beribadah, meningkatkan kualitas takwa, makin iman, makin bagus amal soleh, makin takwa, makin mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Makanya orang-orang yang Allah muliakan adalah orang-orang yang loyalitasnya tinggi kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan,
innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadh'u bihi akharin. Sungguhnya Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kaum karena kitab Al-Quran ini. Al-Quran ini dipelajari, diyakini, dibenarkan, difahami, diamalkan, diaplikasikan dan didakwahkan, diperjuangkan, maka Allah muliakan dia. Wa yadh'u bihi akharin. Dan Allah menghinakan kaum yang lain yang merendahkan Al-Quran. Karena kemuliaan itu dihasilkan dari ketaatan, dari iman, dari takwa, dari amal soleh, maka sebaliknya kemaksiatan menjadi sumber kehinaan. Kemaksiatan itu menjadi penyebab dari terhinanya seseorang. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa minha annal maksiyata turithu dhulla wala budda fa innal izza kullal izz fi ta'atillah. Di antara dampak buruk dari dosa adalah bahwa sesungguhnya kemaksiatan mewariskan kehinaan. Dan ini pasti mau tidak mau. Karena kemuliaan yang hakiki dengan sesungguh-sungguhnya kemuliaan hanya berada dalam ketaatan kepada Allah. Siapa yang mentaati Allah, dia akan mulia. Sebaliknya siapa yang mendurhakainya, bermaksiat kepadanya, dia akan hina. Allah menghinakannya sebagaimana Allah memuliakan orang-orang yang taat. Surah Fatir ayat 10 tadi menyatakan man kana yuridul izza falillahil izzatu jami'an. Siapa orang yang menginginkan kemuliaan, maka sesungguhnya kemuliaan ini seluruhnya milik Allah. Makna dari ayat ini falyatlubha bi ta'atillah fa innahu la yajiduha illa fi ta'atih. Maknanya adalah cari kemuliaan itu dalam ketaatan kepada Allah. Karena tidak mungkin seseorang menemukan kemuliaan kecuali di dalam ketaatan kepada Allah. Siapa yang taat, pasti Allah muliakan. Siapa yang maksiat, pasti Allah hinakan. Oleh karena itu di antara doa kaum salaf adalah, bagus doa ini kita hafalkan, kita baca. Mereka berdoa, Allahumma a'izzani bi ta'atik wa la tudhillani bi maksiatik. Ya Allah, muliakan aku dengan ketaatan kepadamu. Dan jangan engkau hinakan aku dengan kemaksiatan kepadamu. Maknanya adalah taatkan aku, beri hidayah kepadaku untuk taat sehingga engkau memuliakanku karena ketaatan tersebut. Dan jangan engkau sesatkan sehingga aku bermaksiat karena kemaksiatan mengakibatkan engkau akan menghinakanku. Allahumma izzani bi ta'atik wa la tudhillani bi maksiatik. Ya Allah, muliakan aku dengan ketaatan kepadamu dan jangan engkau hinakan aku dengan bermaksiat kepadamu. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, innahum wa in taqtaqat bihil bighal au baghal wa hamlajat bihim al-baradin inna dhullal ma'siyati yufariqu qulubahum aballahu illa ayudhilla man asah. Kata Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya mereka itu para pelaku kemaksiatan. Sekalipun kuda-kuda mereka itu suaranya menimbulkan, hentakan kaki kuda mereka itu menimbulkan bunyi yang dahsyat, berdentum. Dan kuda-kuda mereka itu berlari sangat kencang. Hebat mereka di medan perang. Tapi hinanya kemaksiatan tidak pernah terlepas berpisah dari hati-hati mereka. Allah enggan berbuat apapun
kecuali Allah hanya akan menghinakan orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Jadi skill kita di dalam aspek duniawi yang hebat, yang dahsyat, jago perang, atau di dalam kehidupan sekarang umpamanya menguasai sains atau teknologi IT, menguasai dunia maya, bisa terbang ke sana kemari, menyelinap ke sana kemari di dunia maya. Skillnya di bidang itu luar biasa. Tapi hinanya kemaksiatan tidak akan pernah lepas dari mereka selama mereka durhaka kepada Allah SWT. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala membuat sebait syair. Dalam syairnya itu beliau menyatakan, Ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa qad yurithu dhulla idmanuha wa tarku dhunub hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha wa hal afsada ad-dina illa al-muluk wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Jadi apa bait pertamanya berakhiran ba, qulub muluk gitu ya. Yang kedua ha, idmanuha isyanuha ruhbanuha. Ra'aitu dzunub tumitul qulub, aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati. Wa qad yurithu dhulla idmanuha, membiasakan melakukan kemaksiatan terus-menerus mewariskan kehinaan. Wa turku dzunub hayatul qulub, sedangkan meninggalkan dosa itulah kehidupan bagi hati. Kalau dosa ditinggalkan otomatis dia tobat, istighfar, melakukan ibadah, amal soleh dan kebaikan. Itu yang membuat hati kita hidup. Wa khairun li nafsika isyanuha, maka lebih baik bagi kalian kalau kalian mendurhakai kemaksiatan. Mendurhakai kemaksiatan artinya tidak mengikuti kemaksiatan itu. Wa hal afsadad-din illal muluk wa ahbaru su' wa ruhbanuha. Tidak ada yang bisa menghancurkan agama ini kecuali tiga. Pertama al-muluk. Al-muluk itu para raja, para penguasa. Dengan kekuasaannya, dengan aturan undang-undang yang dibikinnya, itu bisa dikondisikan sehingga menghancurkan agama ini. Pelarangan jilbab bagi para wanita, pelarangan cingkrang dan jenggot bagi kaum laki-laki, ya. Pelarangan umpamanya menuliskan bendera la ilaha illallah dimanapun, menghapus simbol-simbol Islam. Apabila enggak ya ada sanksi pidana, ya. Ulama-ulamanya dikriminalisasi, ya, dan seterusnya. Ini yang pertama, wa hal afsadad-din illal muluk wa ahbaru su'i wa ruhbanuha. Yang kedua adalah ahbar su'. Ahbar su' itu artinya ulama-ulamanya yang jahat, ulama-ulamanya yang buruk, wa ruhbanuha dan rahib-rahib, ahli-ahli ibadah. Rahib ahli ibadah ada yang buruk, ada. Buruk apanya? Buruk perilakunya, karakteristiknya. Menukar agama untuk kepentingan dunia, dan ini banyak. Ini sebait syair yang dikemukakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala. Yang salah satu isinya menyatakan bahwa dosa itu sumber kehinaan. Kemaksiatan menyebabkan terhinakannya si pelaku kemaksiatan tersebut. Berdasarkan hal itulah maka raihlah kemuliaan dengan cara ketaatan, melakukan ibadah, amal soleh, kebaikan, meningkatkan takwa, karena kadar kemuliaan seseorang sangat bergantung pada kadar ketakwaannya. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia
di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sebaliknya orang yang paling hina di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling durhaka. Kedurhakaan melahirkan kehinaan. Selain kemaksiatan menjadi sumber kehinaan, kemaksiatan juga merusak akal. Kemaksiatan juga merusak kecerdasan. Baik akalnya itu menjadi tumpul, hafalannya juga menjadi buruk dan jelek. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, wa minha annal ma'asi tufsidul aqal, fa inna lil aqli nuran, wal ma'siyatu tudfi'u nural aqal wala budda, wa idza tufi'u nuruh dha'ufa wa naqasa. Di antara dampak buruk dari kemaksiatan adalah maksiat itu merusak akal. Karena pada hakikatnya akal itu punya cahaya. Dosa dan kemaksiatanlah yang meredupkan bahkan mematikan cahaya itu. Memadamkan cahaya tersebut. Memadamkan cahaya akal. Ini mau tidak mau pasti terjadi. Apabila sudah padam cahayanya, maka melemahlah dan berkuranglah akalnya. Qala ba'du salaf, telah berkata sekelompok ulama salaf, ma asallaha ahadun hatta yaghiba aqluh. Tidaklah seseorang bermaksiat kepada Allah sehingga akalnya itu hilang. Akalnya itu hilang, seolah-olah akalnya ini enggak berfungsi. Kenapa? Ya, sudah kita jelaskan perbandingan dunia dan akhirat. Dunia mah hanya sebentar, alam kubur jauh lebih lama, alam akhirat enggak ada ujungnya. Nikmat di dunia ini semua hanya beberapa menit. Seluruh jenis kenikmatan apapun di dunia hanya singkat. Makan itu sangat enak bila lapar. Ketika lapar makan, nikmatnya itu cuma sepiring yang pertama. Habis satu piring, nambah piring kedua, nikmat senikmat yang pertama? Enggak. Berkurang. Nambah lagi piring ketiga. Sudah penuh ini perut. Gak nikmat lagi. Nambah piring keempat, muntah dia. Gak nikmat lagi. Minum juga hanya nikmat ketika haus, lelah. Dan itu hanya tegukan pertama, kedua. Gelas pertama. Ingin nambah lagi, gelas kedua. Kurang nikmatnya. Nambah lagi, bunghak. Bunghak itu gak ada terjemahannya. Baik dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Indonesia. Penuh. Sudah enggak ingin. Dipaksa minum bisa muntah. Tidur itu nikmat. Kalau lagi lelah dan ngantuk. Kalau coba seharian tidur. Pusing kepala kita. Begitulah seluruh kenikmatan di dunia. Singkat. Hanya beberapa menit. Walaupun memang nanti kalau lapar lagi nikmat lagi. TV itu hanya seumur hidup yang usianya hanya puluhan tahun. Setelah itu mati. Alam kubur kehidupannya jauh lebih lama. Nasib kita di alam kubur tergantung amal kita di dunia. Sampai kiamat, setelah kiamat kita pergi ke alam akhirat itu selama-lama. Itu kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Sungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Makanya orang yang menggunakan akalnya akan lebih mengejar kehidupan bahagia di alam kubur dan di akhirat. Walaupun harus mengorbankan dunianya. Makanya orang yang menghabiskan seluruh cita-cita dan potensi untuk dunia yang sementara dengan mengabaikan kehidupan akhirat, orang itu nggak menggunakan akalnya. Nggak punya akal, nggak punya otak. Berkata Imam Ibn Qayyim, wa hadza zahirun
fa innahu law hadarahu aqluhu la hajazahu 'anil ma'siyah wa huwa fi qabdatir rabbi ta'ala wa tahta qahrihi wa huwa muttali'un 'alaihi wa fi darihi wa 'ala bisbasatihi wa malaikatuhu syuhudun 'alaihi nadhiruna ilaihi wa wa'idul Qur'an yanha wa wa'idul iman yanha wa wa'idul mauti yanha wa wa'idun nar yanha walladhi yafutuhu bil ma'siyah min khairid dunya wal akhirah adhaf ma yuhsalu lahu minas surur wal ladati biha fahal yuqdamu 'alal istihanah bidzalika kullihi wal istighfaf bihi dzu aqlin salimin. Ini adalah sesuatu yang jelas dan gamblang. Seandainya akalnya berfungsi, digunakan normal, pasti dia akan menghindari maksiat. Bagaimana tidak? Hidupnya itu berada dalam genggaman tangan Allah. Dikuasai oleh Allah. Selalu diawasi, diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia hidup di negeri yang Allah buat. Sementara para malaikat menyaksikan dan melihat, bahkan mencatat. Idh yatalaqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingat, ada dua malaikat yang selalu mendampingi dia di kanan dan di kiri. Tak ada satupun kata yang terucap dari mulut. Kecuali di sampingnya itu ada raqib dan atid, siap mencatatkan apa yang keluar dari mulut dan apa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya. Kanan kiri ada malaikat pencatat. Depan belakang ada malaikat penjaga. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfadunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga di depannya dan di belakangnya yang menjaga dia atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Lihat, Allah selalu melihat, mengawasi. Kanan kiri ada malaikat raqib dan atid. Depan belakang ada malaikat hafadzah atau malaikat penjaga. Ada juga malaikat qarin. Ma minkum min ahadin illa wukila ilaihi malaikat qarinu minal malaikah wa qarinu minal jin. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali diutus kepada orang itu satu qarin dari malaikat dan satu qarin dari bangsa jin. Belum lagi kita berdoa atau berzikir dengan zikir tertentu yang menyebabkan Allah mengirim malaikat untuk menjaga lagi. Coba bayangkan. Orang berakal meyakini, mengetahui hal itu. Allah mengawasi, malaikat sekelilingnya melihat. Sementara ada peringatan Al-Quran yang melarang kita bermaksiat. Iman kita melarang kita bermaksiat. Kematian melarang kita dari maksiat. Neraka juga mengancam kita dari bermaksiat. Dan dengan maksiat banyak sekali keuntungan-keuntungan dunia dan akhirat yang hilang. Kelezatan dalam beribadah. Semangat dan nikmatnya beramal soleh dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu hilang dengan dosa dan maksiat. Makanya jangan heran kalau dengan dosa dan maksiat menjadi enggan melakukan ibadah dan amal soleh. Karena apa? Semangatnya mengendur, melemah, bahkan hilang. Lebih semangat kepada dosa dan maksiat yang lain. Maka apakah orang yang berakal dengan akal yang sehat dan selamat akan lebih mengemukakan dunia fana dan hina daripada kemuliaan akhirat dan amal soleh? Enggak. Itu yang pertama. Maksiat mengakibatkan akal ini rusak sehingga tidak bisa berpikir secara rasional, secara realistis. Coba bayangkan umpamanya. Ini ada
makanan enak lezat, murah meriah, tapi mengandung isi kandungan yang menyebabkan kita nggak bisa lagi makan makanan yang lebih enak, yang lebih sehat. Umpamanya daging, kambing atau apapun ya. Umpamanya durian, simontong. Simontong merek bukan? Bukan ya, jenisnya. Yang apabila dimakan ya harum ya manisnya itu nyelekit sampai ke hati. Kebayang umpamanya ya. Dan makanan-makanan enak lain dan juga bergizi. Itu gak boleh lagi dimakan. Hanya karena makan yang tadi. Makanan yang tadi umpamanya apa? Bala-bala, gorengan. Enak sih, murah meriah. 1.000 di Selat Saum 500 itu. Ada yang 1.000 tergantung ukuran. Enak. Akibatnya apa? Kolesterol naik. Tensi naik. Kadar gula naik. Setelah semuanya naik, asam urat naik, kata dokter, Afwan, gak boleh makan kambing. Terutama yang masih hidup. Satenya, gulenya, tongsengnya, gak boleh. Durian gak boleh. Semua yang enak-enak gak boleh. Masak, jangan pakai garam. Garam ini bisa meningkatkan tensi gitu ya. Dan semuanya. Mengentalkan darah. Itu berbahaya bagi kesehatan. Jadi nyayur hambar aja. Nggak boleh ada lemak-lemaknya. Bening saja begitu. Akibat memakan satu jenis makanan yang kita rasa enak mengakibatkan makanan lain yang jauh lebih enak, bergizi, manfaat. Jadi nggak boleh bagi kita. Orang yang berakal akan berpikir 1.000 kali untuk makan makanan yang tadi. Ngapain makan ini? Mending makan itu yang sehat-sehat dan enak-enak. Asal ada uangnya. Maksiat itu kayak begitu. Ketika diamalkan sesaat, mungkin menyenangkan. Tapi berakibat kelezatan ibadah. Kenikmatan bertakarub kepada Allah Azza wa Jalla, semangat untuk ibadah dan amal soleh serta melakukan kebaikan hilang dari diri kita. Makanya maksiat merusak akal. Ini yang pertama. Kedua, yang dimaksud maksiat merusak akal menyangkut juga kecerdasan dan daya hafal. Kecerdasannya menurun, nggak cerdas lagi. Daya hafal juga menurun, jadi susah hafalnya. Kena dengan penyakit hese hafal gancang poho. Itu mah ada terjemahannya. Susah hafal, mudah lupa. Dan sebaliknya, kalau ketaatan mencerdaskan otak, membesarkan, menerangi hati dengan imannya, maka kemaksiatan tadi dikatakan memudarkan bahkan memadamkan cahaya akal. Maknanya kecerdasannya hilang, daya hafalnya menjadi tumpul. Daya analisanya juga menjadi tumpul. Tidak memahami apa yang mestinya dia bisa fahami dari sesuatu. Berkata Imam Malik rahimahullah kepada Al-Imam Syafi'i, muridnya yang paling cerdas. Inni qad ra'aitu anna Allah qad ja'ala fi qalbika nuran fala tudfihu bidhulumatil ma'siyah. Aku melihat Allah itu telah memberikan cahaya dalam hatimu. Jangan sekali-kali kamu padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Dan sekali diterangkan, hafal semua yang diterangkan oleh gurunya. Kalau membaca buku, ada 2 halaman. Halaman berikutnya itu harus ditutup dulu. Kenapa? Kalau enggak kelirik itu langsung kehafalkan. Hanya 1 kali baca, udah hafal sudah.
Kecerdasan Imam Syafi'i rahimahullah luar biasa. Maka Imam Malik menyatakan, inni ra'aitu anna Allah qad ja'ala fi qalbika nuran fala tudfihu bidhulumatil ma'siyah. Aku melihat bahwa Allah telah memberikan cahaya dalam hatimu, jangan kamu padamkan cahaya ini dengan gelapnya kemaksiatan. Ketika bermaksiat maka hilanglah sebagian hafalannya. Dan ini juga teralami oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Sehingga beliau curhat kepada gurunya yang namanya Imam Waqi'. Dan Imam Waqi' memberikan saran. Tinggalkan maksiat. Karena ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Pengalamannya ini beliau abadikan dalam sebait syair. Al-Imam Syafi'i dalam kitab Dewanus Syafi'iyah. Dalam syair itu beliau menyatakan, syakautu ila Waqi' su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nuran wa nurullah la yuhdalil asi. Aku curhat, mengeluh, konsultasi kepada guruku namanya Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Syakautu ila Waqi' su'a hifzi. Aku curhat kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu beliau memberikan petunjuk, bimbingan, nasihat kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anal ilma nurun wa nurullah la yuhdal asi. Lalu beliau menerangkan kepadaku bahwa sungguhnya ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Turunlah daya hafalnya, turunlah kecerdasannya, turunlah daya analisanya. Karena dosa dan kemaksiatan. Termasuk kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, firasat. Firasat kita akan tajam dengan iman, ibadah, amal soleh dan ketakwaan, dan akan tumpul. Dengan apa? Dengan kemaksiatan. Beliau mengambil dari sebuah ayat yang terdapat dalam surah Al-Anfal ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kamu furqan. Furqan ilmu. Ketakwaan memudahkan orang itu dalam memahami ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Artinya memudahkan kita untuk mempelajari, memahami suatu ilmu. Nah, termasuk firasat, termasuk daya analisa. Ketika turun Al-Quran, surah yang terakhir turun Al-Ma'idah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Telah aku genapkan bagi kalian nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ayat ini turun menjelaskan Islam sudah sempurna. Para sahabat semua riang gembira. Oh, agama kita sudah sempurna. Karena sebatas itu yang mereka fahami dari ayat ini. Ada seorang sahabat yang sedih menangis. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena ketakwaannya beliau bisa menangkap makna lain yang tersirat dari turunnya ayat ini yang tidak tertangkap oleh sahabat lain. Sahabat lain kaget melihat Abu Bakar. Bukankah agama kita sudah sempurna? Iya. Bukankah kita mestinya gembira? Iya. Tapi kenapa engkau sedih dan menangis? Apa jawab beliau? Kalau agama kita sudah sempurna, menunjukkan tugas Nabi kita Muhammad SAW sudah selesai.
Kalau tugasnya sudah selesai, ini isyarat sebentar lagi beliau akan dipanggil menghadap Allah Azza wa Jalla. Turunnya ayat ini isyarat sudah dekatnya masa-masa kematian Nabi SAW. Itu yang ditangkap oleh Abu Bakar. Ini tidak ditangkap oleh orang lain. Mendengar penjelasan itu baru mereka faham, baru mereka juga sedih dan menangis. Lihat, apa yang membedakan? Ketakwaan. Ketakwaan membuat hati jiwa menjadi terang benderang. Akalnya bertambah cerdas, hafalannya bertambah kuat, dan daya analisanya menjadi bertambah tajam. Dia memiliki kelebihan cepat hafal, susah lupa. Cepat hafal, susah lupa. Dibalik. Cepat hafal, susah lupa. Kalau yang tadi ahli maksiat, siapa gancang pohon teh, susah hafal, mudah lupa. Kalau ini mudah hafal dan susah lupa. Ini yang menjelaskan bahwa kemaksiatan itu merusak akal sebagaimana ketaatan bisa menyempurnakan akal kita. Mempertajam daya analisa kita, memperkuat hafalan kita, mencerdaskan kita sehingga itu yang dialami oleh para ulama. Kenapa mereka menjadi ulama? Dengan ilmu yang sulit ditandingi oleh orang biasa karena keimanan dan amal soleh serta ketakwaan yang mereka miliki. Inilah madarat, salah satu dampak buruk dari dosa dan maksiat. Al-ma'asi tufsidul aql. Maksiat itu bisa merusak hati. Selain itu, maksiat juga bisa membuat hati menjadi keras. Lebih keras daripada batu. Sekeras baja. Tidak bisa tergedor. Dengan wejangan, pedaran ilmu, dengan nasihat, enggak. Lebih keras dari batu, batu saja bisa belah dan keluar air daripadanya. Ini mah enggak. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa minha anna dhunuba idza takatharat tubi'a ala qalbi sahibiha fakana minal ghafilin. Di antara dampak buruk dari dosa adalah dosa itu semakin banyak maka semakin menutup dan mengunci mati hati para pelakunya. Lalu jadilah dia ini orang yang lalai. Lalai dari tujuan hidup. Tujuan hidup kan untuk ibadah kepada pencipta kita. Lalai dari hal itu, lupa. Padahal ini yang dilarang oleh Allah SWT. Di dalam Al-Quranul Karim. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Janganlah kalau kamu menyerupai seperti orang yang melupakan Allah. Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Lupa siapa dirinya, lupa untuk apa dia diciptakan dan dihidupkan di alam dunia. Lupa nanti akan meninggalkan alam dunia dan kembali menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan. Lupa semuanya tuh, lupa tujuan hidup. Oleh karena itulah maka lalailah dia. Akibat apa? Dosa dan maksiat. Allah berfirman di dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah sekali-kali tidak. Bal rana, itu adalah ron. Rana itu artinya noda.
kotoran yang melekat di dalam hati, ala qulubihim maka yaksibun, karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Apa Ron? Apa yang dimaksud dengan noda? Para ulama menyatakan adzambu ba'da dzam, dosa seusai melakukan dosa, dosa yang bertumpuk-tumpuk. Berkata Al-Hasan, huwa dzambu ala dzam hatta yu'mil qalb, hatta ya'mil qalbu. Makna ron di sana adalah dosa yang bertumpuk-tumpuk sehingga membutakan hati. Berkata ulama yang lainnya, lamma kathurat dhunubuhum wa ma'asihim ahatat biqulubihim. Noda tersebut itu disebabkan karena semakin banyak dosa dan maksiat sehingga mengelilingi, membungkus, mengcover seluruh hati mereka dengan noda, dengan kekotoran. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa aslu hadza annal qalba yasdau minal ma'siyah. Fa in zadat ghalaba as-sadu hatta yasira ranan, thumma yaghlibu hatta yasira tab'an wa quflan wa khataman, fayasirul qalbu fi ghashawatin wa ghilaf. Fa in hasala lahu dzalika ba'dal huda wal basirah intakasa fasara a'lahu asfalah, fa hina idzin yatawallahu aduwwuhu wa yasuquhu haitsu arad. Asalnya ya, makna asal rona adalah hati ini ternoda, terkotori oleh maksiat. Kalau bertambah maksiatnya, bertambah kotoran nodanya sampai menjadi rona. Rona itu adalah noda yang menutupi seluruh hatinya. Kemudian mendominasi hatinya sehingga menjadi tabiat. Sehingga menjadi akhlak atau karakter. Sehingga menjadi penutup, tercover seluruh hatinya dengan noda dan dosa. Dosanya mengcover, menutupi seluruh hatinya. Maka hatinya menjadi tertutup. Kalau ini terjadi setelah dia memperoleh hidayah, kemudian melakukan dosa sehingga tertutup hatinya, maka terbaliklah kondisinya. Bisa jadi yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, yang sunnah dianggap bidah, yang bidah dianggap sunnah. Yang adat dianggap syariat, yang syariat dianggap adat. Kalau syariat dianggap, oh itu mah adat Arab. Jilbab itu adat, kultur, kebiasaan, budaya orang Arab. Jenggot juga itu kebiasaan ke orang-orang Timur Tengah. Padahal itu nyatanya bagian dari syariat ini. Nah sebaliknya apa yang sudah apa yang sumbernya adat dijadikan sebagai syariat. Bikinan manusia dianggap sebagai ketentuan yang wajib untuk diaplikasikan. Terbalik keadaan. Syariat menjadi adat, adat menjadi syariat. Sunnah dianggap bidah, bidah dianggap sunnah. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Semuanya serba terbalik bagi orang-orang yang seperti itu. Ketika ini terjadi, musuhnya dari kalangan setan akan menjadi pemimpin baginya yang memandunya sekehendak si setan. Diarahkan ke arah yang dikehendaki oleh setan laknatullahi alaih. Inilah kelalaian yang akan teralami oleh para pelaku dosa. Apa akibatnya? Akibatnya dia enjoy dengan kemaksiatan dan akan merasa terusik dengan kebenaran. Imam Al-Ghazali rahimahullah menggambarkan hati ini seperti gelas yang berisi air bening. Ketika airnya itu masih bening, coba masukkan sakeprul tanah. Apa sakeprul tanah? Masukkan sedikit tanah.
atau kopi lah yang hitam. Masukkan. Kelihatan apa tidak? Kelihatan. Mungkin di antara jamaah ada yang pernah atau sampai sekarang masih memiliki safron atau ja'faron ya. Semacam apa ya? Daun atau kayak teh gitu. Tapi kecil-kecil kayak rambut gitu. Ambil 3 helai sampai 5 helai. Masukkan ke gelas yang bening airnya. Panas. Kelihatan nggak? Kelihatan. Cuma 3 helai. Lama-lama larut menguning coklat. Minum. Kelihatan. Mananya apa? Kalau orang hatinya bersih. Bersih dari dosa. Karena keimanan, ketakwaan, ibadah dan amal soleh bersih. Ketika melakukan sedikit kesalahan saja dia akan sadar. Dia akan tahu, waduh ini kesalahan. Ingin segera diapain? Ingin segera dibersihkan. Tahu banyak segelas air bening, ada satu semut yang masuk, pas mau dibunuh itu ada semut kelihatan. Semutnya kecil. Mau nggak? Berani meminum? Nggak. Harus dibuang dulu itu semut. Setelah bersih baru mau minumnya. Kelihatan sekecil apapun kotoran. Tapi coba kalau umpamanya gelas yang berisi air bening itu masukkan sedikit kopi, kucek. Jadi agak keruh. Kelihatan kan? Tambah lagi setengah sendok kopi, tambah keruh. Tambah lagi sesendok kopi lagi, tambah keruh hitam. Setelah hitam begitu, ambil 1 sendok tanah, masukkan, kucek. Kelihatan nggak tanahnya? Enggak. Aromanya aroma kopi. Warnanya warna kopi gitu ya. Rasanya juga rasa kopi. Padahal itu tanah. Nggak kelihatan lagi, enjoy aja. Itulah gambaran hati. Hati yang tadinya bersih. Melakukan dosa dan kemaksiatan berubah menjadi agak keruh. Kalau dibiarkan terus berdosa lagi, tambah keruh. Setelah keruh menghitam, maka seluruh dosa sebesar apapun dilakukan tidak lagi mengejutkan dan menakutkan hatinya. Sudah enjoy dengan kekeruhan itu. Ini yang menyebabkan para ahli maksiat tidak lagi merasa takut dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Enjoy dia, menikmati kemaksiatan yang dilakukannya karena hitamnya kemaksiatan sudah menyatu dengan hitamnya kondisi hati dia. Jadi kemaksiatan merusak hati, merusak akal dan juga menyebabkan kehinaan, menjadi sumber kehinaan dalam kehidupan manusia. Ya, inilah penjelasan kita di pagi hari ini dan insya Allah nanti akan kita lanjut di hari Senin yang akan datang. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Mangga. Baik, syukur Ustaz atas menjelaskannya dan kami mengundang kepada para pendengar ataupun pemirsa dimanapun antum berada ataupun jamaah yang menyimak kajian di pagi hari ini, silakan yang akan bertanya bisa melalui line telepon di nomor 02286862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 08112272271476. Baik, kita angkat telepon dulu untuk awal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Ustaz, saya mau tanya, bermaksiat dihinakan oleh Allah dan akan merusak hati mereka. Apakah yang menyebabkan selalu orang bermaksiat itu berbuat terus menerus dan menjadi akalnya rusak dan hilang kecerdasannya? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu. Barakallahu fiik. Selalu muncul di mana saja Anda berada. Tapi tadi pagi nggak muncul ya. Mungkin mau masuk tapi nggak bisa masuk.
Kenapa apa yang menjadi penyebab orang bermaksiat terus? Padahal maksiat itu luar biasa dahsyatnya, dampak buruknya sangat banyak. Ada banyak penyebab kenapa orang bermaksiat. Yang pertama, penyebab orang bermaksiat adalah lemahnya iman. Makanya pertahanannya dari godaan melemah juga. Ibarat benteng yang lemah gampang diserbu musuh dan ditaklukkan. Yang pertama. Kedua, banyaknya godaan yang menggedor pertahanan imannya. Godaan itu dahsyat. Dari luar. Godaan sekarang itu datang melalui keluarga terdekat, anak dan istri. Berupa apa? Berupa banyaknya permintaan tentang kepentingan dunia. Ini itu. Kadang-kadang. Permintaan mereka itu berisiko menggoda iman, mengganggu iman. Ketiganya tentu saja ada hasutan setan laknatullahi alaih. Penyebab keempat adalah ada karakter buruk yang tertanam dalam hati kita akibat dari pergaulan dan kebiasaan buruk. Salah gaul melahirkan karakter buruk. Di antara karakter buruk yang lahir dari salah gaul karena menyerap kebiasaan orang menjadi senang merumpi, senang bergibah, senang mencela, menghina, ya, senang umpamanya berkata-kata kasar karena lingkungan. Ini melahirkan kedengkian, melahirkan hasad, melahirkan umpamanya kebencian dan permusuhan kepada orang lain, melahirkan suudzon dan yang sejenisnya. Melahirkan ujub dan ria. Karena kawan-kawannya suka ujub, suka ria dengan kelebihannya. Akhirnya dia juga tertular kebiasaan buruk tersebut. Dari sinilah kita diperintahkan untuk milih-milih kawan bergaul. Dari sinilah kita ini juga diperintahkan untuk meningkatkan iman dan amal soleh untuk membentengi kita. Dari sinilah kita diperintahkan untuk sering-sering ta'awud dan berzikir untuk melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itulah beberapa sebab-sebab yang diterangkan secara ringkas kenapa orang berdosa dan bermaksiat. Wallahu a'lam. Silakan Ya, lagi. baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali penelpon yang akan bertanya. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Halo. Ya, Iya, silakan. sudah Bu. masuk Ibu, silahkan. Ada Ustaz. Ya, silakan. Iya, silakan. Pertanyaan Ustaz. Kalau kita ngedumel Ustaz, Ngedumel terus. mengatakan sesuatu yang kita lihat atau yang kita dengar, misalkan bising banget, misal seperti itu ya. Apakah itu menyebabkan kita menjadi, atau itu suatu keburukan yang menyebabkan kita menjadi hina ya Ustaz, karena perkataan itu ya Ustaz. Baik. Nah, yang pertanyaan keduanya Ustaz, Ya. kan apakah memberi hadiah itu kan umumnya di daerah saya itu memberi hadiah itu dengan harta ya Ustaz. Kalau misalnya kita nggak punya harta, terus fisik juga lemah gitu, misalkan dengan tenaga juga nggak bisa. Jadi saya berpikir, saya merasa kalau saya itu nggak bisa berbuat baik kepada orang lain Ustaz, karena memberi hadiah dengan harta juga nggak punya, dengan tenaga juga fisik lemah gitu Ustaz. Nah itu bagaimana ya? Saya udah berkata-kata dengan kata-kata yang baik, tapi saya masih merasa kalau saya belum berbuat baik. Baik. Siapa ini Bu? Lupa lagi. Ya, udah Ustaz, itu aja. Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu yang barusan ada 2 pertanyaan.
Kalau kita melihat, mendengar, menyaksikan sesuatu yang membuat kita jengkel lalu kita ngedumel, boleh apa tidak? Apa menyebabkan kita ini akan terhina karenanya? Ya, barakallahu fik. Tergantung ngedumelnya, Bu. Tapi yang jelas, yang harus kita lakukan, ada nggak zikir dari kejadian yang kita lihat tersebut? Kalau umpamanya ada orang lain yang tertimpa musibah dunia ataupun agama. Tertimpa musibah dunia seperti sakit, terkena wabah corona sekarang umpamanya. Atau musibah akhirat, musibah agama, orang terjerumus dalam dosa dan maksiat. Ada prostitusi online, ada korupsi, ada tawuran, ada penipuan, macam-macam. Maka itu musibah. Yang harus kita lakukan berdoa. Man ra'a sahibal bala. Siapa orang yang melihat orang yang terkena musibah. Lalu dia berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang menimpamu dan telah memberikan keutamaan kepada aku di atas kebanyakan makhluk dengan keutamaan yang besar. Siapa orang yang berdoa dengan doa demikian, Allah akan selamatkan dia dari musibah yang menimpa orang lain tersebut. Jangan sekali-kali dicela. Ih, gitu-gitu amat. Amit-amit jabang bayi kasambrang kapalembang balik nama kurupuk. Jangan, nanti kita akan terkena. Jangan hina orang, jangan rendahkan orang, karena orang itu terjerumus ke dalam sesuatu. Akibatnya apa? Akibatnya nanti kita juga akan terjerumus ke dalam perbuatan yang menyebabkan kita menghina mereka. Jangan. Melihat umpamanya berita di internet, di TV umpama, ya lagi amit-amit, gitu-gitu amat. Bukan begitu harusnya. Melihat umpamanya ada orang terpapar corona, lalu kita tuh menyalahkan, itu enggak 3M sih. Makanya begitu tuh ya. Kita nggak akan seperti, nanti kita kenal loh. Nggak boleh seperti itu. Jadi berdoalah, berzikirlah, bukan ngedumel. Nah, kalau umpamanya menyebabkan kita ngedumel dan kesal itu orang terdekat kita, mungkin pasangan hidup kita, istri atau suami, atau anak-anak, atau pembantu, melakukan kesalahan lalu ngedumel, maka yang harus kita lakukan mengingatkan agar tidak terulang. Nyamankan hatinya. Bikin dia sadar untuk merubah, bukan bikin dia sakit hati. Rata-rata kita ngedumel itu untuk menyakiti hati orang yang kita dumeli, yang kita omeli, kan gitu ya. Dengan ada unsur kata-kata celaan atas kesalahannya, apalagi kata-katanya itu kasar dengan ekspresi yang tidak mengenakan. Akhirnya dia itu bukan sadar tapi sakit hati. Bukan untuk merubah karakter buruk atau kesalahannya, tapi sakit hatinya itu yang teringat-ingat. Jadi bukan ngedumel tapi ada zikirnya, ada doanya agar kita tidak terjerumus. Dulu Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala pernah ya mencela orang dengan menyatakan ya fakir, ya miskin. Setelah itu dia sadar, aduh saya pasti ini akan kena. Saya pasti akan terjerumus ke dalam kefakiran dan kemiskinan. Itu dia tunggu-tunggu. Dan setelah 40 tahun berlalu baru kejadian tuh. Beliau itu kan pengusaha madu. Madu itu sampai bergentong-gentong. Ada 600 gentong madu. Kaya ya, iya kaya lah. Satu gentong madunya aja kalau di kita sekarang bisa puluhan atau ratusan juta. 600 ini. Bisa beraset miliaran.
Suatu saat ada laporan dari karyawannya, ada satu gentong yang kemasukan tikus dan mati. Apa kata beliau? Karena beliau seorang ulama, seorang pedagang yang jujur, tidak dikatakan buang saja si tikusnya, udah jangan ribut jual madunya. Karena konsumen nggak tahu kan gitu ya, mikir kita. Ini mah enggak, buang itu gentong yang ada tikusnya, nggak boleh. Siap. Yang jadi masalah adalah lupa lagi gentong mana yang sudah, si tikusnya sudah dibuang, tapi gentongnya belum. Yang jadi masalah lupa lagi gentong mana itu, karena semuanya gentong sama. Dilaporkan lupa lagi gentong yang mana. Apa kata beliau? Buang semuanya. Miliaran. Lalu beliau menyatakan ini azab bagi saya setelah 40 tahun yang lalu saya mencela orang. Coba bayangkan. Terus terang pribadi saya pernah terjerumus ke dalam celaan saya kepada orang lain. Dulu saya punya kawan, punya sahabat. Saya waktu itu masih langsing. Ada sahabat saya obesitas, gendut. Sampai mencapai 90 kilogram. Saya waktu itu 78 atau 76 gitu. Langsingnya segitu, ideal. Tinggi 173, berat 76, 78 ya lumayan, nggak gemuk. Masih bisa loncat-loncat waktu itu. Jungkir juga bisa. Di kasur. Ada kawan saya, berapa sih berat? 90. Masya Allah, amit-amit. Kayak pesumu. Apa yang terjadi? Setelah itu saya naik-naik pada sampai 94. Sampai umroh saya terakhir waktu ke Palestina kemarin itu bulan Maret, pulang itu saya timbang 94. Kayak pesumu saja ya. Saya ingat ini, mungkin saya pernah mencela kawan saya dulu. Saya terjerumus melebihi dari berat yang saya cela dulu. Kebayang beratnya dan memang berat. Sadar, tobatlah. Ya, jangan cela orang karena keadaannya yang kita anggap buruk, baik fisik ataupun psikis, karena urusan dunianya atau karena urusan agamanya. Ada zikirnya, jangan ngedumel, jangan mencela. Ya. Tapi berzikir, minta perlindungan kepada Allah agar Allah tidak menjerumuskan kita ke dalam kondisi buruk orang tersebut. Setelah bulan Maret itu ya kita sadar, kemudian ada keluhan sampai ke dokter, sampai kena diabetes mellitus 2. Kata dokter harus dikurangi berat badan. Baru mengatur pola makan, pola hidup. Alhamdulillah turun, sekarang jadi 82, 11 kilo turun. Dari Maret sampai berapa sekarang? Januari, hampir setahun. Enteng lagi, ringan lagi ya. Jadi jangan sampai mencela kondisi buruk orang lain tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Yang kedua apa? Memberikan sesuatu kepada orang lain. Memberi hadiah tapi tidak punya. Kalau tidak punya ya jangan maksa-maksakan. Niat baik saja insya Allah sudah Allah tuliskan. Jangan sampai untuk memberi hadiah sampai ngutang, nggak boleh ya. Hadiah tidak hanya dengan uang, tapi bisa dengan tenaga, bisa dengan doa, bisa dengan senyum, bahkan bisa juga infak dan sedekah dengan memberi maaf. Saya pernah menceritakan tentang seorang sahabat. Dia itu ingin infak dan sedekah seperti yang Allah perintahkan dalam Quran, dalam hadis yang sahih, tapi nggak punya apa-apa. Jihad itu dengan harta dan jiwa. Nah pas ada suruhan jihad dia nggak punya harta. Dia dengan tenaga dia datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, mana barang bawaanmu biar saya yang memikulnya. Itu sebagai infak dia di jalan Allah ketika perang dengan tenaga. Selalu begitu. Suatu saat pas ada seruan jihad, dia datang, ya Rasulullah, mana barang bawaanmu? Kata Nabi SAW, kali ini saya tidak membawa perbekalan apa-apa kecuali pedang.
Orang ini sedih, nggak bisa lagi berinfak di jalan Allah dengan tenaganya. Akhirnya dia ikut berangkat perang. Ketika berkemah di malam hari, kemudian sholat subuh, seusai sholat subuh, Nabi SAW menghadapkan wajahnya kepada para sahabat lalu berkata, siapa di antara kalian yang tadi malam infak? Coba angkat tangan. Sekali, nggak ada yang nyaut. 2 kali, nggak ada yang nyaut. Sampai 3 kali, orang tadi berkata, saya ya Rasulullah. Ditanya, apa sih yang kamu infakkan? Nah, yang kamu sodakohkan tadi malam. Dia berkata, ya Rasulullah, saya tidak punya uang, tidak punya harta. Setiap kali ada seruan perang di jalan Allah, saya selalu datang kepadamu untuk membawakan barang-barang perbekalanmu, dan itulah infak saya dengan tenaga. Tapi kali ini, di jihad kali ini, engkau tidak membawa apapun. Saya sedih. Maka tadi malam saya berdoa, ya Allah, siapa saja orang yang pernah berbuat zalim kepada saya, sengaja atau tidak sengaja, direncanakan atau tidak direncanakan, saya maafkan dosa dan kesalahan mereka ya Allah, dan maaf saya ini menjadi sedekah saya atas mereka semua. Apa kata Nabi SAW? Abshir fa innallaha qad taqabbala sadaqatak. Berbahagialah engkau karena sungguhnya Allah telah menerima sedekahmu. Sedekahnya bukan dengan harta, tapi dengan memberi maaf kepada semua orang yang pernah bersalah kepadanya. Jadi apapun bisa disedekahkan, tidak hanya dengan harta, dengan makanan, bisa dengan kata-kata, bisa dengan tenaga, bisa dengan senyum, bisa dengan doa, bisa juga dengan memberi maaf. Apapun. Selain harta bisa kita infakkan, kita sedekahkan, kita hadiahkan kepada sesama manusia ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ustaz, kita angkat terlebih dahulu dari pertanyaan dari pesan singkat. Izin bertanya Ustaz, dari hamba Allah, ini tidak ada namanya. Ustaz, apakah boleh memberi nama kepada anak dengan nama malaikat, dan bagaimana hukumnya menonton di bioskop? Jazakumullahu khairan. Silakan Ustaz. 2 pertanyaan. Apa hukumnya memberi nama dengan malaikat? Nama anak, nama orang. Boleh apakah tidak? Baik, barakallahu fiik. Ini dibicarakan oleh para ulama tentang hukum memberi nama kepada orang dengan nama malaikat. Ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan karena tidak adanya yang melarang. Ada yang melarang bukan dari aspek karena adanya larangan, tapi dikhawatirkan menjadi tazkiyah atau menjadi penyebab tercelaknya nama malaikat tersebut bila orang ini melakukan perbuatan tercela. Umpamanya seseorang diberi nama Jibril. Nah, kemudian melakukan kesalahan, dasar si Jibril pika sebelena umpama. Maka sebagian ulama memakruhkan. Sebagian lagi tidak memakruhkan karena memberi nama dengan nama malaikat tak ada ubahnya, tak ada bedanya dengan memberi nama dengan nama para nabi. Dan itu sebaik-baik nama. Sebaik-baik nama adalah Abdullah, Abdurrahman atau dengan nama-nama para nabi. Walaupun orang yang namanya nama para nabi, ada nggak yang nyebelin? Ada. Umpamanya orang namanya Muhammad. Beliau, Muhammad itu nama nabi yang paling mulia. Tapi orang yang nama Muhammad itu nyebelin. Saya benci itu kepada si Muhammad umpamanya. Padahal yang dimaksud adalah Muhammad orang itu, bukan Nabi kita SAW. Itu maka memberi nama orang dengan nama Muhammad, dengan nama Ibrahim, dengan nama Daud, dengan nama Sulaiman, nabi-nabi yang mulia, tidak terlarang, malah dianjurkan. Oleh karena itulah mayoritas jumhur ulama menyatakan dibolehkannya memberi nama dengan nama malaikat. Dan ini juga ada ulama-ulama yang dinamai dengan nama Malik atau umpamanya sahabat. Malik
bin Anas umpamanya, Anas bin Malik atau Malik bin Dinar, salah seorang ulama ya, termasuk Imam Malik. Tak ada seorang pun yang mempermasalahkannya. Padahal Malik adalah salah satu nama malaikat. Malaikat apa? Penjaga neraka. Ada nggak dalam Al-Quran nama Malik? Ada. Allah menyatakan, berkata para ahli neraka, ya Malik, ya, iqdi alaina rabbuka. Hai Malik. Malik itu nama malaikat penjaga neraka. Dalam Al-Quran disebut, liyaqdi alaina rabbuka, hendaklah Rabbmu mematikan kami saja di neraka daripada disiksa-siksa begini, lebih baik dimatikan. Di dalam hadis disebut nama Malik. Dan itu termasuk nama malaikat. Tapi tak ada seorang pun ulama yang mempermasalahkannya. Oleh karena itu tidaklah terlarang memberikan nama malaikat sebagai nama bagi manusia. Ya, itu pertanyaan pertama. Kedua apa? Nonton bioskop hukum. Bolehkah menonton? Haram, tidak boleh. Walaupun filmnya bagus, umpamanya film Risalah ada ya. Film perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Bisa menambah iman? Ya, bisa menambah iman. Atau zaman dahulu waktu saya muda, sekarang kan saya sudah tua. Ada namanya Lion of the Desert. Singa padang pasir. Konon pemeran Umar Mukhtarnya itu, karena peran itu konon katanya masuk Islam. Itu perjuangan ulama-ulama di Itali kalau nggak salah ya. Ya, itu menginspirasi. Pokoknya isinya bagus. Saya sempat nonton dulu ya waktu SMA kira-kira. Karena boomingnya hari itu di kalangan para aktivis Muslim saat itu. Ya, tapi bukan di bioskop, di video, nggak ke bioskop. Nah, walaupun filmnya itu, tapi ada tapinya. Itu menyuburkan, memperkaya para produser industri hiburan. Semakin menjamur nanti bioskop-bioskop, semakin umpamanya menjamur yang seperti itu, semakin kaya raya mereka. Ditambah di dalamnya ada ikhtilat, ditambah di dalamnya ada musik, ditambah di dalamnya ada ini dan itu. Banyak sekali madaratnya. Oleh karena itu adanya aspek yang bagus dari satu sisi tidak menyebabkan baguslah seluruh sisi. Umpamanya isi filmnya bagus, tapi menimbulkan banyak madarat. Pertama, siapa yang diuntungkan? Produsernya, sutradaranya, para bintangnya, seluruh kru pembuat film tersebut. Ya, para pengusaha bioskopnya gitu ya, editor filmnya, semuanya itu akan teruntungkan sehingga mereka itu semakin enjoy dengan pekerjaannya di sana. Maka itu menguntungkan mereka dan akan menyuburkan industri hiburan yang melalaikan. Ya, apalagi umpamanya penayangannya itu melabrak waktu sholat. Umpamanya jam 2 sampai jam 4, umpamanya kan 2 jam rata-rata ya. Asar jam 3. Tapi kan masih ada waktu sholat. Iya masih ada, tapi tidak di awal waktu. Terlalaikan oleh hiburan yang melalaikan tersebut. Maka tidak boleh ya. Cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan kembali pada hari Senin yang akan datang melanjutkan kajian kitab ini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.